Kita semua pasti pernah merasakannya. Rasa bosan yang tiba-tiba menyerang di tengah hari, membuat kita cuma bisa menatap langit-langit, atau lebih parah lagi, terjebak dalam lingkaran setan scroll media sosial tanpa henti. Ironisnya, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diciptakan untuk menghemat waktu kita, mulai dari pesan antar makanan sampai berbagai teknologi otomatis. Tapi lucunya, sebagian besar dari kita malah menyia-nyiakan waktu luang yang berhasil kita dapatkan itu. Kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah, seperti maraton serial TV, minum-minum, atau hiburan pasif lainnya yang tidak membuat kita bertumbuh. Hasilnya, mayoritas orang akhirnya menjalani hidup yang biasa-biasa saja, sambil terus berharap mereka punya lebih banyak waktu. Rasanya seperti terjebak dalam siklus yang sama setiap hari, tanpa ada kemajuan yang berarti. Jika Anda merasa lelah dengan kemediokritasan dan ingin keluar dari zona nyaman yang membosankan itu, Anda perlu memanfaatkan momen kebosanan itu dengan cara yang benar. Ada 4 kegiatan mudah dan sangat produktif yang bisa Anda lakukan. Percayalah, hal-hal ini benar-benar bisa mengubah hidup Anda secara fundamental. Yang pertama, dan mungkin yang paling kuat, membaca. Membaca adalah pintu gerbang menuju pasokan pengetahuan yang tak terbatas, yang bisa merevolusi setiap aspek kehidupan Anda. Coba kita pikirkan sejenak. Sebagian besar yang kita pelajari di sekolah atau universitas itu fokusnya pada persiapan untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan formal jarang sekali mengajarkan kita tentang area kehidupan yang sebenarnya jauh lebih krusial, seperti cara menjaga kesehatan, membangun hubungan yang baik, mengelola keuangan pribadi, atau bahkan menemukan ketenangan spiritual. Disinilah buku-buku pengembangan diri berperan. Buku-buku hebat ini ditulis oleh para ahli yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk meneliti dan mengumpulkan pengalaman mereka. Ini adalah sumber kekuatan dan pengetahuan yang terkonsentrasi yang harus Anda manfaatkan. Jika Anda belum terbiasa membaca, jangan langsung menargetkan buku setebal 500 halaman. Itu hanya akan membuat Anda kewalahan. Mulailah secara perlahan, buat komitmen pada diri sendiri untuk membaca minimal 10 halaman setiap hari. Hanya 10 halaman, Anda akan terkejut betapa cepatnya pengetahuan Anda bertambah hanya dengan kebiasaan kecil ini. Sebagai bonus tambahan, membaca juga terbukti secara ilmiah dapat mengurangi tingkat stres Anda hingga hampir 70%. Jadi, saat bosan melanda, ambil buku, bukan ponsel Anda. Kegiatan kedua untuk mengubah kebosanan menjadi kekuatan adalah meditasi. Ketika kita tidak punya kegiatan yang terstruktur, pikiran kita cenderung menjadi liar dan tidak terkendali. Kita mulai khawatir tentang masa lalu, menyesali keputusan yang sudah diambil, atau merasa cemas berlebihan tentang masa depan yang bahkan belum terjadi. Pikiran kita melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya. Meditasi adalah cara terbaik dan termudah untuk mulai mengambil alih kendali atas pikiran Anda. Alih-alih membiarkan pikiran yang mengendalikan Anda. Untuk memulainya, Anda tidak perlu waktu lama. Berikan diri Anda hanya 5 menit setiap pagi. Cukup 5 menit. Duduklah dengan nyaman. Bisa bersila di lantai atau di kursi. Yang penting, punggung Anda tegak. Pejamkan mata Anda dan mulailah bernapas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara memenuhi paru-paru Anda, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Fokuskan seluruh perhatian Anda hanya pada sensasi napas yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Tentu saja, pikiran-pikiran lain akan mulai menyerbu, itu sangat wajar. Tugas Anda bukanlah untuk melawan pikiran itu. Tugas Anda hanyalah mengakui kehadiran pikiran-pikiran itu, tanpa menghakiminya, lalu melepaskannya. Biarkan pikiran itu hilang dengan sendirinya, seperti awan yang lewat di langit biru. Dengan rutin bermeditasi, Anda secara bertahap akan membebaskan pikiran Anda
dari belenggu pikiran kompulsif tentang penyesalan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Anda akan belajar untuk hidup di saat ini. Sekarang kita masuk ke kegiatan ketiga. Berolahraga menggunakan waktu luang Anda, bahkan hanya sedikit. Untuk berolahraga adalah salah satu investasi terbaik yang bisa Anda berikan bagi diri Anda dan tubuh Anda. Sayangnya, banyak sekali orang yang terlalu malas untuk bergerak. Alasan seperti tidak punya waktu atau terlalu lelah seringkali menjadi tameng. Padahal manfaat olahraga terlalu besar untuk diabaikan. Olahraga itu bukan hanya tentang membangun otot atau menurunkan berat badan. Lebih dari itu, olahraga dapat meningkatkan kejernihan mental Anda secara signifikan dan membantu Anda mempertahankan tingkat energi yang lebih tinggi sepanjang hari. Anda tidak harus langsung mendaftar ke pusat kebugaran yang mahal. Anda bisa mulai dengan berjalan kaki di sekitar kompleks rumah Anda, berlari ringan di taman, atau bahkan melakukan yoga sederhana di ruang tamu Anda dengan panduan dari video online. Lakukan apapun jenis gerakan yang paling Anda nikmati. Karena jika Anda menikmatinya, Anda akan lebih konsisten. Intinya adalah bergerak. Pastikan Anda menyisihkan waktu untuk berolahraga. Bahkan jika hanya selama 10 hingga 20 menit setiap hari. Tubuh yang sehat adalah fondasi bagi pikiran yang produktif dan jiwa yang bahagia. Kegiatan keempat dan terakhir yang sangat transformatif adalah menulis jurnal atau buku harian. Mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ambil pena dan buku catatan, atau buka aplikasi digital favorit Anda, dan mulailah menuliskan semua pikiran, perasaan, dan tujuan Anda. Menulis jurnal adalah alat yang sangat ampuh karena beberapa alasan penting. Pertama, menulis membantu Anda mendapatkan kejelasan yang luar biasa. Saat Anda menuangkan isi kepala ke atas kertas, kekacauan pikiran Anda akan terurai. Kedua, proses menulis seringkali memicu munculnya ide-ide baru yang brilian, yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kebisingan pikiran sehari-hari. Ketiga, Anda dapat menggunakan jurnal untuk meninjau kembali pengalaman masa lalu, belajar dari kesalahan, dan melacak kemajuan Anda dalam mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan jurnal untuk melatih rasa syukur. Setiap hari, coba tuliskan 3 hingga 5 hal, sekecil apapun, yang Anda syukuri hari ini. Mungkin secangkir kopi yang nikmat, cuaca yang cerah, atau percakapan hangat dengan teman. Dengan berfokus pada apa yang sudah Anda miliki, Anda akan mulai lebih menghargai berkah dalam hidup Anda dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak Anda miliki. Jadi, saat Anda merasa bosan dan tidak punya tujuan, ekspresikan diri Anda dalam buku harian Anda. Jadi, itulah 4 kebiasaan sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Lakukan 4 hal ini: membaca, meditasi, berolahraga, dan menulis jurnal setiap kali rasa bosan itu datang. Anggaplah kebosanan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sinyal, sebagai pengingat untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Gunakan momen-momen kosong itu untuk bertumbuh, bukan untuk terdiam. Saksikanlah bagaimana hidup Anda mulai berubah secara drastis menjadi lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermakna. Kalau kamu nonton sampai sini, makasih banget. Jangan lupa like, share ke teman kamu yang lagi butuh ditemenin, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Ingat, nggak apa-apa kalau lagi kacau. Yang penting tetap bertumbuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.